Setelah berdiskusi lama, Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu menemukan sebuah metode. Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera Master di Zun klan iblis lainnya diambil oleh Qin Chen. Tidak, tolong, biarkan aku pergi, aku tidak ingin mati. Teriak Master di Zun klan iblis ini sangat ketakutan. Tanpa menunggu lawan untuk berbicara, Qin Chen mendesak dunia kekacauan, dan sumber kekacauan menyelimuti lawan, dan kekuatan jiwa Qin Chen telah menembus lagi. Kali ini, Qin Chen mendesak kekuatan aturan dunia kekacauan hingga ekstrim, menggunakan kekuatan kendali di dunia kekacauan untuk membatasi lautan jiwa dari Di Zun klan iblis. Saat Qin Chen dan yang lainnya mulai, kekuatan kutukan jiwa iblis muncul di benak Di Zun klan iblis ini. Setelah merasakan bahwa seseorang telah menyerang, kutukan jiwa iblis meledak untuk pertama kalinya. Tekan, kata Qin Chen dengan dingin, kekuatan pohon iblis 10.000 dunia dan dunia kekacauan menyusup pada saat yang sama, dan kemudian kekuatan jiwa Qin Chen dan Lord of Abyss Demon tiba-tiba bertabrakan dengan kekuatan dari generator jiwa iblis dan kekuatan kegelapan. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan, dan pada saat ini, kekuatan leluhur sungai darah dan leluhur Hong Huang dengan cepat memasuki lautan jiwa dari Master Di Zun klan iblis ini, mencoba melindungi sumber jiwa dari Di Zun klan iblis ini. Setelah menemukan bahwa kekuatan perangkat sumber jiwa iblis dan kekuatan kegelapan tidak dapat menangkal Qin Chen dan Lord of Abyss Demon, mereka segera mundur untuk meledakkan sumber jiwa dari Master Di Zun klan iblis. Hentikan dia, teriak Qin Chen, kekuatan kegelapan dan kekuatan jiwa melonjak, dan Lord of the Abyss juga mendesak kekuatan abyssnya sendiri, dan segera menghabiskan kekuatan jiwa iblis dan kegelapan sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, leluhur Hong Huang dan leluhur sungai darah juga memblokirnya. Namun, kekuatan kutukan jiwa iblis ini terlalu aneh. Di bawah serangan dari depan dan belakang, masih diperbolehkan untuk menarik diri dari sumber jiwa, hanya menghabiskan setengah dari kekuatannya, dan sisa kekuatan kutukan jiwa sekali lagi memasuki sumber jiwa Di Zun klan iblis dan langsung meledak. Lautan jiwa Di Zun klan iblis ini melonjak, dan jiwanya terbang menjauh dan mati seketika. Sialan, gagal lagi, ucap Qin Chen dengan dingin. Ayo lagi, aku tidak percaya, kata Qin Chen. Leluhur Hong Huang, leluhur suci sungai darah, dan Lord of Abyss Demon juga memiliki wajah jelek. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergabung, mereka masih gagal, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi sedikit tidak nyaman. Tapi itu bukan kesalahan mereka. Karena kutukan jiwa iblis ini berada di atas angin, itu sudah tidak aktif di jiwa lawan, tetapi apa yang Qin Chen dan yang lainnya lakukan adalah hancur dari luar, dan kesulitannya tentu saja luar biasa. Selain itu, apa yang ingin dilakukan Qin Chen dan yang lainnya tidak hanya untuk mematahkan kutukan jiwa iblis, tetapi juga untuk melindungi sumber jiwa dari Di Zun klan iblis. Kesulitannya meningkat 10 kali lipat, dan bahkan lebih dari 100 kali lipat. Di Zun klan iblis ketiga menepi, wajahnya sudah putus asa. Kali ini, Qin Chen bahkan mendesak sumber api teratai hijau kekacauan dan guntur, mencoba menghentikan kekuatan kutukan jiwa iblis. Kekuatan guntur di dalam tubuh Qin Chen memiliki penindasan khusus terhadap kekuatan kegelapan, dan api kekacauan King Lian bahkan lebih kuat. Mereka hampir menghancurkan kekuatan kutukan jiwa iblis kali ini, tetapi pada akhirnya, jejak kekuatan kutukan jiwa iblis kembali ke sumber jiwa, dan jiwa Master Di Zun klan iblis tersebar di tempat, dan sekali lagi mati. Itu gagal lagi. Setelah istirahat sejenak, Qin Chen tidak lagi dapat mempercayai kegagalannya. Di Zun klan iblis keempat diambil olehnya. Saya akan katakan, apa yang ingin Anda ketahui, saya akan memberitahu Anda secara langsung, jangan mencari jiwa saya, Anda pasti ingin mengetahui mata-mata Tiangong. Saya tahu beberapa di sini, saya beritahu Anda bahwa ada 2 mata-mata di Kam Tiangong. Mereka, ucap Master Di Zun klan iblis ini ketakutan dan terpana. Sebelum Qin Chen menekan kutukan jiwa iblisnya, dia ingin mengatakan apa yang dia ketahui, tetapi sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba, ekspresinya kusam, dan seluruh tubuhnya langsung roboh ke tanah, kehabisan napas. Pada saat dia hendak menceritakan rahasianya, kutukan jiwa iblis di lautan jiwanya langsung meledak, dan jiwanya berserakan di tempat. Wajah Qin Chen jelek, orang ini benar-benar tidak berguna,
Tidakkah dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak mencari jiwanya, kutukan jiwa iblis ini tidak akan pernah membiarkan mereka menceritakan rahasia apapun. Qin Chen tidak mungkin mendapatkan berita apapun sebelum menyelesaikan kutukan jiwa iblis. Pada saat ini, hanya Penatua Gusu, Dizun Iblis Bulu, dan Dizun Iblis Jahat yang tersisa di lapangan, dan ekspresi mereka semua ketakutan dan gemetar. Selanjutnya, itu kamu, ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan Dizun Iblis Jahat ditangkap dalam sekejap. Tidak, jangan bunuh aku bersedia tunduk padamu. Ucap Dizun Iblis Jahat berkata dengan ketakutan. Dia sudah berlindung di Qin Chen sebelumnya, jadi mengapa dia harus menderita seperti itu? Bukan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Selama Anda bisa melindungi laut jiwa Anda, selama Anda bekerja sama, itu mungkin tidak mustahil. Kata Qin Chen memperingatkan. Bekerja sama, saya akan bekerja sama. Ucap Dizun Iblis Jahat ini mengangguk berulang kali, seperti burung puyuh, dan pada saat yang sama, jejak tekad muncul di matanya, dan dia mencoba untuk bertahan hidup. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan menembak lagi, kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menembus ke dalam pikiran lawan. Kekuatan jiwa Qin Chen menyapu seperti lautan. Kali ini, dia tidak bertindak gegabah, tetapi secara bertahap mulai menyebarkan kekuatan jiwanya ke lautan jiwa lawan. Bersembunyi di laut jiwa, tapi tidak langsung meletus. Tentu saja, untuk mencegah kutukan jiwa iblis pada sumber jiwa menemukan petunjuk, Qin Chen menyusup ke dalam tubuh Master Dizun Iblis Jahat dengan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia. Apa yang dilakukan Qin Chen sekarang adalah membiarkan Dizun Iblis Jahat ini menyerap kekuatan pohon iblis 10.000 dunia, memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri. Dalam proses kenaikan, dia secara bertahap membuat kekuatan pohon iblis 10.000 dunia memasuki setiap sudut laut jiwanya. Dan pohon iblis 10.000 dunia ini telah dikendalikan oleh Qin Chen, dan wajar jika kekuatan jiwa Qin Chen dapat diam-diam memasuki setiap sudut lautan jiwa Dizun Iblis Jahat ini. Selama seluruh proses, Qin Chen berhati-hati, dan menggunakan kekuatan aturan di dunia kekacauan untuk menipu, sehingga kutukan jiwa iblis di sumber jiwa tidak menyadari bahwa sebenarnya ada kekuatan yang diam-diam memasuki lautan jiwa Dizun Iblis Jahat. Dan ketika kekuatan jiwa pohon iblis 10.000 dunia dan Qin Chen benar-benar memasuki lautan jiwa, Qin Chen mengedipkan mata pada Lord of Abyss Demon, dan Lord of Abyss Demon segera memindahkan kekuatan jiwanya ke dalam lautan jiwa dari Dizun Iblis Jahat, dan mulai perlahan-lahan mendekati sumber jiwa Dizun Iblis Jahat. Tubuh Dizun Iblis Jahat langsung membeku, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Seluruh orang itu sangat gugup. Ini adalah masalah hidup dan mati. Ketika kekuatan jiwa Lord of Abyss Demon hendak mendekati sumber jiwa Dizun Iblis Jahat, kutukan jiwa iblis akhirnya diaktifkan, dan pengekangan jiwa hitam muncul dalam sekejap. Pengekangan hitam ini memancarkan aura dingin dan langsung menyerang kekuatan jiwa dari Lord of Abyss Demon. Lakukan, kata Qin Chen tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba, kekuatan api teratai hijau kekacauan yang menakutkan melonjak, meledak, dan nyala api bermekaran, dan langsung turun ke lautan jiwa Dizun Iblis Jahat. Kemudian, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak, berderak, dan cahaya guntur melonjak. Dan leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah juga bergerak, dan kekuatan darah bergulir yang menyelimuti Dizun Iblis Jahat dan kekuatan jiwa yang menakutkan dari leluhur Hong Huang turun, menyegel lautan jiwa. Kombinasi dari banyak kekuatan langsung mencegah kekuatan kutukan jiwa iblis dari sumber jiwa. Kutukan jiwa iblis merasakan sesuatu yang salah dan segera mundur, mencoba kembali ke sumber jiwa dan memicu jiwa untuk meledak, tetapi mata Qin Chen dingin, kekuatan guntur melonjak liar, dikombinasikan dengan kekuatan kegelapan, dan itu menghadapi kutukan jiwa iblis. Kali ini, Qin Chen memiliki pengalaman sebelumnya. Kekuatan guntur yang mengepul terus menghilangkan kekuatan-kekuatan kegelapan. Pada saat yang sama, api teratai hijau kekacauan mencegah kembalinya kutukan jiwa iblis, dan leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah mengkonsumsi kutukan jiwa iblis. Adapun kekuatan jiwa Qin Chen sendiri dan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia, dia melindungi sumber jiwa dari Dizun Iblis Jahat. Semua orang bergabung. Akhirnya, kekuatan dalam kutukan jiwa iblis sedikit melemah, dan menghilang pada saat dia akan kembali ke sumber jiwa Dizun Iblis Jahat.
Semua orang menghela napas lega, hampir lemas di sana. Berhasil, ucap Qin Chen, matanya dipenuhi dengan kejutan, dan seluruh orang itu sangat ceria. Dan Di Zun iblis jahat benar-benar lemas di sana, meneteskan keringat dingin. Dia selamat. Pada saat ini, kekuatan kutukan jiwa iblis telah benar-benar menghilang dari sumber jiwa Di Zun iblis jahat. Selanjutnya, itu adalah Di Zun iblis bulu. Qin Chen menatap Di Zun iblis bulu yang ketakutan, matanya menunjukkan jejak dingin, jika kamu ingin hidup atau mati, itu semua terserah kamu. Wajah Yumo Di Zun berubah dan dia tidak berkata apa-apa. Setelah beristirahat sejenak, Qin Chen mengambil Yumo Di Zun. Sepertinya kamu sudah siap, kata Qin Chen tersenyum sedikit. Kutukan jiwa iblis dalam jiwa Yumo Di Zun ini bahkan lebih menakutkan, tetapi Qin Chen, yang memiliki begitu banyak pengalaman sebelumnya, bahkan lebih akrab kali ini. Beberapa jam kemudian, kutukan jiwa iblis di Yumo Di Zun benar-benar terurai oleh Qin Chen dan yang lainnya, dan diserap ke dalam tubuhnya sendiri. Akhirnya, Penatua Gusu. Kutukan jiwa iblis menghilang, dan mereka bertiga memandang Qin Chen dengan ngeri, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Qin Chen dengannya. Lord of Abyss Demon, kedua iblis ini, kamu dapat memperbudaknya, sedangkan untuk Penatua Gusu ini, leluhur suci sungai darah, kamu mengendalikannya. Kata Qin Chen, ranah yang mulia sangat sulit untuk diperbudak. Jika Anda ingin memperbudak orang lain, itu akan menghabiskan sumber jiwa, dan ada terlalu banyak orang yang diperbudak, dan jiwa pihak lain juga akan mengganggu dirinya sendiri. Oleh karena itu, kecuali diperlukan, Qin Chen tidak akan dengan mudah memperbudak orang lain, paling banyak menggunakan pohon iblis 10.000 dunia untuk memanipulasi orang lain. Seperti anggota klan iblis, Qin Chen hanya akan membiarkan bawahannya memperbudaknya. Lord of Abyss Demon patuh padanya, dan orang-orang yang diperbudak oleh Lord of Abyss Demon secara alami adalah bawahannya. Baik tuanku, ucap Lord of Abyss Demon dengan hormat, kekuatan jiwa yang luas meresap keluar, dan itu telah mengalir ke lautan jiwa Di Zun iblis jahat dan Di Zun iblis bulu secara instan, dan menanamkan tanda jiwanya sendiri. Segera setelah itu, leluhur suci sungai darah juga menanam tanda darah di tubuh Penatua Gusu. Dengan tanda darah ini, hidup dan mati Penatua Gusu sepenuhnya berada di tangan leluhur sungai darah. Sekarang, beritahu aku apa yang kalian semua tahu. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Ya Tuan. Saat suaranya turun, Yumo Di Zun dan yang lainnya segera mengatakan semua yang mereka tahu. Kamar dagang Lin Yuan memang merupakan cabang dari klan iblis di sini. Namun, pendahulu kamar dagang Lin Yuan bukanlah kekuatan klan iblis, tetapi kekuatan aliansi ras manusia, jadi mungkin untuk mendirikan kamar dagang Lin Yuan yang besar di sini. Secara bertahap, kamar dagang Lin Yuan berkembang. Mereka, seperti sarung tangan putih dari ras top seperti ras manusia dan ras iblis, ditambah dengan bakat khusus dan kekuatan supernatural mereka, mulai berkembang menjadi aliansi iblis. Setelah bertahun-tahun beroperasi di medan perang 10.000 ras, kamar dagang Lin Yuan akhirnya menjadi salah satu kamar dagang teratas di area ini. Dan ketika kamar dagang Lin Yuan telah berkembang ke tingkat tertentu, klan iblis akhirnya mengambil tindakan. Mereka memasang jebakan untuk menarik presiden kamar dagang Lin Yuan klan Nahai untuk masuk. Pada akhirnya, mereka memperbudak presiden kamar dagang Lin Yuan di dunia rahasia tertentu. Kamar dagang Yuan sepenuhnya ada di dalam tas dan dikendalikan oleh klan iblis. Presiden kamar dagang Lin Yuan tidak menyadari bahwa kebangkitan kamar dagang Lin Yuan mereka sebenarnya adalah ras iblis yang telah mendukungnya secara rahasia. Jika tidak, bagaimana mereka dapat mencapai skala sebesar itu? Alasan mengapa klan iblis memilih kamar dagang Lin Yuan juga karena kamar dagang Lin Yuan didirikan oleh klan kecil klan Nahai. Beberapa pasukan teratas di aliansi manusia jarang melakukan inspeksi wajib terhadap orang asing, yang juga menyebabkan kamar dagang Lin Yuan dapat berjalan dengan aman. Selain itu, meskipun klan iblis memperbudak beberapa kamar dagang tingkat atas melalui presiden kamar dagang Lin Yuan, klan iblis tidak ikut campur di tingkat menengah dan bawah kamar dagang. Ini juga mengakibatkan kamar dagang Lin Yuan tidak pernah terungkap. Qin Chen tidak bisa tidak kagum mendengar kendali iblis atas kamar dagang Lin Yuan. Metode klan iblis memang luar biasa.
Mereka tidak secara langsung mengirim rakyatnya sendiri untuk menyelinap ke dalam kekuatan musuh dan kemudian berkembang, karena kemungkinan terekspos terlalu besar. Sebaliknya, mereka diam-diam mengamati beberapa kekuatan biasa di aliansi ras manusia, dan mereka tidak akan gegabah mengendalikan level tinggi dari beberapa ras teratas di aliansi ras manusia, yang juga sangat berisiko. Sebaliknya, mereka mengamati kekuatan yang dibentuk oleh beberapa ras kecil biasa. Adapun Presiden Kamar Dagang Lin Yuan dan beberapa pejabat tingkat tinggi, di permukaan, mereka biasa memasuki berbagai dunia rahasia untuk memperbaiki rantai dan mengambil risiko. Nyatanya, orang-orang ini berada di tangan iblis dan menjalankan kendali jarak jauh. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang mencurigai Kamar Dagang Lin Yuan, secara paksa masuk ke area ini, dan menyelidiki staf tingkat tinggi Kamar Dagang Lin Yuan saat ini, mereka akan menemukan bahwa orang-orang ini tidak berlindung pada klan iblis. Ini memang sangat dalam, gumam Qin Chen menghela nafas. Jika dia tidak datang ke sini bersama Penatua Gusu secara diam-diam kali ini, dia tidak akan menemukan bahwa Kamar Dagang Lin Yuan diam-diam mendukung klan iblis. Segera setelah itu, Qin Chen menanyakan kabar tentang Tiangong. Dalam ras manusia, iblis memiliki banyak kekuatan tersembunyi, dan fungsi dari kekuatan yang berbeda juga berbeda. Tujuan utama Kamar Dagang Lin Yuan adalah untuk menghubungi mata-mata iblis di Tiangong, dan tambang yang diproduksi oleh Tiangong, para prajurit suci, dan secara diam-diam berdagang dengan klan iblis. Di Kam Tiangong, mereka memiliki total 4 mata-mata. Di antara mereka, selain Penatua Gusu, Feng Huizun, dan Penatua Tianxing, ada juga Ersizun. Namun, selain Penatua Gusu dan Penatua Tianxing yang dapat menghubungi Kamar Dagang Lin Yuan, Feng Huizun dan Ersizun hanyalah personel tingkat rendah. Mereka mematuhi instruksi Penatua Gusu dan Penatua Tianxing, dan tidak mengetahui hal ini. Ini membuat Qin Chen terdiam, dan ada 4 mata-mata dalam Kam Tiangong. Ini, tidak heran Shen Gong Tianzun begitu khawatir dengan pekerjaannya. Ngomong-ngomong, selain mata-mata iblis di Kam ini, siapa mata-mata terbesar di markas besar Tiangong? Qin Chen bertanya lagi, karena dari mulut Penatua Gusu, dia mengetahui bahwa di Tiangong, seorang wakil kepala aula, sebenarnya adalah anggota klan iblis. Aku tidak mengetahui tentang itu, kata Yumo Dizun menggelengkan kepalanya. Apa? Kamu tidak tahu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Kami hanya bertanggung jawab atas personel Tiangong di area medan perang 10.000 ras. Selain kam besar ini, ada 5 kam pemurnian di medan perang 10.000 ras. Di antara mereka adalah iblis saya. Ini dia daftarnya. Adapun markas Tiangong, jika seseorang datang ke Kam Tiangong, ada catatannya, tapi saya tidak tahu apa yang tersisa di markas. Namun, sejauh yang saya tahu, ada wakil kepala aula di markas besar Tiangong yang termasuk klan iblis kami, tetapi tingkat wakil kepala aula bukanlah sesuatu yang dapat saya kontrol. Saya tidak tahu siapa itu. Leluhurlah yang bertanggung jawab atas itu, kata Yumo Dizun menjelaskan dan mengeluarkan slip batu giok pada saat yang bersamaan. Qin Chen mengambil slip giok, kekuatan jiwanya menembus ke dalamnya, dan dia segera merasakan banyak daftar di dalamnya. Qin Chen menghirup udara dingin. Sial, ada 23 orang di dalamnya, di antaranya ada 8 sesepuh, dan 15 tokoh bangsawan lainnya. Markas besar Tiangong hampir seperti sarang pencuri. Ini terlalu banyak. Gumam Qin Chen terdiam. Kalau begitu, jika Anda ingin menyingkirkan mata-mata Tiangong, Anda harus menemukan wakil Tuan Harimau Istana terbesar di Tiangong. Pikir Qin Chen menyipitkan matanya. Menyingkirkan slip giok, mata Qin Chen berkedip. Tuan, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lord of Abyss Demon. Sepertinya saya hanya bisa mendiskusikannya dalam jangka panjang. Ayo kembali ke kam kerja, kata Qin Chen. Setelah beberapa saat, Qin Chen meninggalkan kamar dagang Lin Yuan dan dengan cepat menghilang. Sehari kemudian, Qin Chen kembali ke kam kerja. Qin Chen, kamu akhirnya kembali. Sekembalinya, Yang Mulia Mantra menyambutnya dengan ekspresi cemas. Apa yang telah terjadi? Qin Chen bertanya. Wakil kepala aula markas telah tiba kemarin dan ingin menemuimu di tempat. Siapa tahu kamu tidak ada di sini.
Kata Yang Mulia mantra, sangat cepat. Gumam Qin Chen juga terkejut. Markas besar Tiangong sangat jauh dari medan pertempuran 10.000 ras. Bagaimana mungkin tiba dalam waktu sesingkat itu? Wakil ketua Ola yang mana? Tanya Qin Chen buru-buru bertanya. Itu adalah pengrajin kuno Tianzun tempat saya bekerja. Dia berada di medan perang 10.000 ras, tetapi hanya di area inti. Setelah mengetahui berita di sini, dia datang pertama kali, jadi dia datang ke sini dalam waktu yang singkat. Ucap Yang Mulia mantra menjawab. Apakah itu dia? Gumam Qin Chen, hatinya tergerak. Mengapa? Apakah kamu mengenal pengrajin kuno Tianzun? Ucap Yang Mulia mantra dengan bingung. Oh, tidak, saya baru saja mendengar nama pengrajin kuno Tianzun. Ucap Qin Chen tersenyum dan berkata lagi, ayo pergi, bawa aku menemui pengrajin kuno Tianzun. Setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan Yang Mulia mantra, Qin Chen datang ke istana di puncak Gunung Huoshan. Pada saat ini, yang duduk di depan istana bukanlah tetua Yehe, tetapi seorang lelaki tua berjanggut abu-abu, yang merupakan pengrajin kuno yang pernah dilihat Qin Chen. Apakah kamu Qin Chen? Ucap pengrajin kuno Tianzun menatap Qin Chen. Qin Chen langsung melihat aura yang tak terhitung jumlahnya beredar, pasang surut abadi, paksaan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditekan padanya, langit dan bumi sepertinya runtuh sekaligus, dan hampir memasuki kehancuran kapan saja. Jika seorang di Zun Puncak berada di bawah tatapan ini, tubuhnya pasti akan menjadi kosong dan tidak tahan. Tapi Qin Chen tetap tidak tergerak, hanya memberi hormat kepada pengrajin kuno Tianzun dengan hormat, murid Tiangong, Qin Chen, saya telah melihat pengrajin kuno Tianzun. Di tubuhnya, seni menambal langit beroperasi untuk menutupi dirinya, aura sumber kekacauan tertahan, dan kekuatan misterius untuk menutupi langit telah berevolusi untuk membangun dirinya menjadi Master di Zun yang normal. Kekuatan dari asal dan 6 pedang reinkarnasi yang diwarisi dari pedang Tongtian melonjak, seluruh orang itu seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya. Qin Chen, kemana saja kamu dalam 2 hari terakhir? Tuan Tianzun, seorang pengrajin kuno, datang ke sini kemarin, tetapi dia tidak melihatmu. Kamu tahu kesalahanmu, ucap seorang yang terhormat berkata dengan dingin. Qin Chen menoleh dan melihatnya, itu adalah Yang Mulia RC.